Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita terus membuka dari kitab Hagai. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami firman-Mu. Dan terima kasih firman Tuhan boleh kami baca di dalam bahasa yang kami boleh mengerti. Dan biarlah kiranya Tuhan, Kau sendiri yang boleh berbicara kepada kami ya Tuhan pada saat ini. Karena kami perlu Tuhan yang boleh membuat kami mengerti firman-Mu. Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan ya Tuhan dari perenungan kami. Terima kasih sekali lagi dan kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau singkirkan segala gangguan yang ada yang akan membawa kami terdistraksi dari apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kami boleh melihat kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya minggu depan, kita tidak ada ibadah di tempat ini, karena kita semuanya rata-rata akan pergi ke weekend away. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah saudara udah siap untuk bawa barang-barang buat weekend away? Oke? Kalau misalnya ada beberapa yang udah bersiap-siap, apa yang harus dibawa? Dan pertanyaan yang lebih penting yaitu hal-hal apa yang paling penting harus dibawa. Oke? Hal-hal apa yang paling penting harus dibawa. Coba diskusi dengan teman sebelahnya. Oke? Hal apa atau barang apa yang terpenting yang harus dibawa. Kalau kalian nggak ikut weekend away, mungkin bayangkan kalian akan pergi mungkin ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Barang apa yang terpenting yang harus kalian bawa? Saya berikan waktu 1 menit untuk diskusi dengan teman sebelahnya. So the question is, what is the most important thing to bring if you are going to be away? Oke, silakan tanya. Yep, the most important thing. Pergi biasa aja atau khusus trip? Pergi biasa ya. I'll usually bring my electrical plug. Because they always, I feel like I found it already plugged in something. And I need to charge my phone. Like you. I'll bring like a 4 or 5 plugs. Coba saya dengar, beberapa, mungkin apa tadi ada yang saya dengar telepon, phone, colokan, maksudnya colokan apa? Oh, extension, oke, colokan buat listrik yang extension itu board ya, jadi electrical board, power board, oke. Ada lagi yang lain? Alkitab, waduh, ya, mungkin ada lagi yang lain? Obat-obatan, ya, ada lagi yang lain? Apa Lea? Apa yang paling penting Lea yang harus dibawa kalau mau bepergian? Apa? Mau? Mungkin itu beberapa barang yang harus kita pasti bawa. Oke, minggu depan.
Nah, saudara-saudara, saya sudah list juga barang-barang yang perlu saya bawa. Yang pertama, saudara-saudara, itu adalah eye cover. Karena saya nggak bisa tidur kalau misalnya ada cahaya, begitu ya. Itu harus dibawa. Yang kedua, yang harus dibawa juga adalah, iya, saudara-saudara, karena saya nggak tahu nih ya, roommate-nya akan ngorok atau bagaimana, begitu ya. Jadinya saya perlu pakai earplug, saudara-saudara. Yang ketiga, nah ini saudara-saudara, ini ada barang baru buat saya, yaitu bantal yang begini, begitu ya. Karena saya nggak bisa tidur dengan bantal yang flat, saudara-saudara. Karena saya nggak pernah tahu bantalnya seperti apa, kalau misalnya di weekend away itu. Jadi saya perlu bawa bantal sendiri, begitu ya. Jadi ini sesuatu yang pasti akan dibawa. Yang terakhir, nah, saudara-saudara, saya punya mainan baru ini, saudara-saudara, yang saya juga harus make sure bawa. Yaitu apa? Ini alat buat saya tidur. Oke? Jadi, saya memang salah satu orang yang terdeteksi dengan sleep apnea. Jadi, saya punya mainan baru, saudara-saudara, yang saya harus bawa kemana-mana. Begitu ya. Cilisa boleh tertinggal, nggak apa-apa, saudara-saudara. Tapi beberapa barang ini, saudara-saudara, tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh ketinggalan, oke? Jadi ini adalah hal-hal yang penting, yang terpenting di dalam kehidupan saya, oke? Apa yang penting buat kita, yang tidak boleh kita lupakan? Nah, kitab Hagai akan membantu kita untuk melihat hal-hal apa saja yang penting di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi, di 2 minggu ini, jadi minggu ini dan 2 minggu lagi setelahnya, oke? Jadi minggu depan kita akan ada weekend away. Jadi minggu ini dan 2 minggu setelah ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Hagai. Kitab Hagai ini adalah kitab yang pendek, saudara-saudara. Hanya 2 pasal saja. Jadi kalau misalnya saudara ada waktu, tolong baca kitab ini. Kalau dikebut, pasti tidak sampai 10 menit juga sudah selesai, saudara-saudara. Dan kitab ini adalah kitab yang kita sebut sebagai bagian daripada kitab Nabi Kecil. Nabi Kecil. Jadi dari Perjanjian Lama dan Nabi Kecil, bukannya berarti ukuran nabinya kecil, saudara-saudara, atau pendek, tetapi maksudnya jumlah pasal yang ada di dalam kitab tersebut itu pendek. Jadi, kalau misalnya kita melihat, saudara-saudara, kitab Hagai ini ada di bagian terakhir dari Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu kurang lebih selesai sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Kalau saudara lihat ya, ada di sini. Dan kitab Hagai ini terjadi kurang lebih sekitar di sini, saudara-saudara. Sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Jadi 520 sampai 536. Jadi ini adalah kitab yang ditulis pasca pembuangan ke Babilonia, saudara-saudara. Jadi, kalau misalnya kita ingat, pembuangan ke Babel, itu adalah pembuangan karena ketidaktaatan orang Yahudi, orang Yehuda, begitu ya, yaitu kerajaan selatan, mereka dibuang ke Babel karena ketidaktaatannya, saudara-saudara. Dan menarik sekali, kalau misalnya kita lihat pembuangan ke Babel itu apa artinya, begitu. Oke, ada begitu banyak orang berpikir kalau misalnya yang namanya pembuangan, itu sifatnya itu adalah strict, jadi seperti tahanan, seperti orang yang dipenjara, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya, pembuangan ke Babel ini adalah sifatnya sangat bebas, cukup bebas, saudara-saudara. Karena mereka diberikan banyak kebebasan, dan luar biasa, saudara-saudara, pada tahun 583. Jadi, ini kurang lebih sekitar di sini, saudara-saudara. Pada waktu itu ada seorang raja yang baru, raja dari Asyur, ya. Jadi yang disebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya Cyrus, begitu, tetapi bahasa Indonesianya sering disebut sebagai Raja Darius, itu memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang ada di Yehuda untuk bebas beragama, dan bahkan ada satu titik di dalam kekuasaan raja itu, di mana raja itu katakan bahwa apa? Kalian boleh kembali bahkan ke tanah asli kalian, ke tanah air kalian, untuk membangun kembali tanah air. Jadi kita melihat, saudara-saudara, pertama-tama catatan dari Ezra, yang melihat bahwa mereka melakukan pembangunan bait Allah kembali yang hancur.
Dan itu terjadi kurang lebih sekitar tahun 536, kurang lebih di sini, saudara-saudara, 536 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu ada pesta besar-besaran. Dan tahun 520, pada zaman Hagai, pada waktu itu belum ada hasil daripada pembangunan tersebut. Bangunannya masih hancur, bangunan-bangunan yang tertinggal masih hancur, fondasinya masih hancur, tidak ada hasil daripada pembangunan itu. Jadi, ada periode kurang lebih sekitar 16 tahun dari poin ini 536 hingga 520, saudara-saudara, yang mana pada waktu itu tidak ada hasil sama sekali dari pembangunan. Mungkin ada sedikit ya, pembangunan atau mungkin ada sedikit bagian-bagian di mana mereka itu mulai untuk membangun kembali, tetapi tidak ada hasil yang berarti. Boleh dikatakan, reruntuhan masih terlihat. Pertanyaannya ialah, kenapa seperti itu? 16 tahun, saudara-saudara. Harusnya itu waktu yang lebih dari cukup untuk membangun kembali. Tetapi ternyata masih belum selesai. Nah, kita hari ini akan melihat, kenapa masih belum selesai. Oleh karena itu, Hagai pun menjelaskan mengenai problemnya. Oke, ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, work in progress. Kenapa? Kenapa? Yang pertama, mereka tidak memfokuskan pada hal yang teramat penting. Jadi seperti yang tadi saya katakan ya, apa saja yang kita akan bawa? Oke? Minggu depan ke weekend away, saudara-saudara. Jadi make sure hal yang terpenting itu terbawa. Dan mereka pada waktu itu melihat bahwa pembangunan itu bukan merupakan hal yang terpenting. Walaupun itu sebetulnya yang Allah kehendaki. Dan ini yang terjadi pada zaman Hagai. Perhatikan pasal 1 yang tadi kita baca. Ya, silakan buka kembali pasal 1, ayatnya yang kedua. Dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini menjadi reruntuhan. Jadi, kelihatannya dari bagian ini, kita bisa mengambil beberapa catatan yang pertama-tama, saudara-saudara. Bahwa yang pertama, orang Israel pada waktu itu, orang Yehuda sudah kembali. Mereka jelas ada di tanah air mereka. Mereka sudah membangun, saudara-saudara, reruntuhan. Dan mungkin juga membangun sedikit reruntuhan dari bait Allah. Tetapi mereka lebih memprioritaskan pembangunan atas rumah-rumah pribadi mereka. Jadi mereka kembali ke tanah air, tentunya mereka punya tugas untuk membangun bait Allah, tetapi mereka juga perlu tinggal kan? Betul nggak? Dan dengan tinggal, saudara-saudara, mereka juga membangun kembali rumah-rumah mereka yang mungkin pada waktu itu sudah runtuh, saudara-saudara. Mereka kembali dengan harapan, mereka bisa settle down, dengan harapan yang baru, dengan tujuan yang baru, dan mereka melihat prioritas yang terutama pada waktu itu pada akhirnya bukan untuk membangun bait Allah. Tetapi prioritas yang utama ialah untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan bukan hanya itu saja. Perhatikan ayatnya yang keempat. Saya garis bawahi, saudara-saudara, di situ, di ayatnya yang keempat, ditulis bahwa rumah mereka yang mereka bangun adalah rumah yang dipapani. Kenapa ini spesial, saudara-saudara? Karena pada waktu itu, pada zaman itu, rumah-rumah mereka itu adalah rumah batu. Dan ketika rumah itu pakai papan, pakai kayu, itu adalah rumah mewah, saudara-saudara. Kalau sekarang kita terbalik ya. Di sini kalau orang Indonesia datang ke sini biasanya melihat rumah-rumah baru yang ada di Australia pakai papan. Wah, ini apaan nih temboknya ini pakai papan begitu loh. Lebih baik tembok yang di Indonesia pakai batu begitu ya, pakai semen dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini terbalik, saudara-saudara. Rumah yang berharga pada waktu itu adalah rumah yang dipapani. Dan kalau kita melihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan 7 dikatakan bahwa istana Raja Salomo yang megah itu adalah istana karena dipapani. Disebutnya paneled house. Paneled house. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, ketika mereka membangun rumah-rumah mereka, ini bukan rumah biasa. Tetapi ini rumah mewah pada waktu itu.
yang mereka bangun. Dan ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Mungkin kalau misalnya pada zaman sekarang ini setara dengan rumah yang pakai marmer. Yang mungkin bukaan ininya airnya, saudara-saudara, keran airnya itu pakai emas. Begitu ya. Dan pada waktu itu kayu itu adalah barang yang mahal. Jadi permasalahannya bukan karena mereka membangun rumah, tetapi karena mereka membangun rumah yang dipapani. Ini yang menjadi masalah, saudara-saudara. Jadi kalau saya lihat, masalahnya ada dua di sini. Mereka membangun rumah, mereka dengan kemewahan, dan yang kedua, mereka tidak melangsungkan atau melanjutkan pembangunan bait Allah. 16 tahun, saudara-saudara. Lihat prioritas mereka ada di mana. Yang terpenting bagi mereka apa? Buat mereka yang terpenting itu adalah pembangunan rumah mereka, bukan rumah Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, kenapa ini masih tertunda, saudara-saudara? Hal yang kedua ialah karena Tuhan sendiri berkata kepada mereka untuk melihat keadaan mereka. Jadi kata Tuhan begini, engkau boleh memiliki prioritas yang berbeda, tetapi perhatikan apa yang menjadi keadaanmu. Perhatikan ayatnya yang kelima ada di layar. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Diulang 2 kali, saudara-saudara. Lihat nggak? Di ayatnya yang kelima, dan di ayatnya yang ke-7. Perhatikanlah keadaanmu. Diucapkan juga beberapa kali nanti di pasal yang kedua. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi kata Tuhan apa? Kata Tuhan, lihat keadaanmu. Perhatikan apa yang engkau sudah capai. Perhatikan, kamu adalah orang-orang sebetulnya yang tidak layak diselamatkan. Tetapi engkau diselamatkan dari Mesir. Ingat keadaanmu. Ingat keadaan ketika kamu pada waktu itu keluar dari Mesir, nenek moyangmu, masuk ke tanah perjanjian, dan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan kemudian Allah membawamu pada waktu itu keluar karena ketidaktaatanmu. Coba perhatikan keadaanmu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, pada waktu itu mereka bukannya hidup dalam kekurangan. Mereka hidup dalam kecukupan, bahkan mereka bisa membangun rumah mereka dari papan, saudara-saudara. Tetapi apa yang kata Tuhan di sini? Tuhan bilang apa? Perhatikanlah keadaanmu, saudara-saudara. Perhatikanlah keadaanmu. Ada ketidakpuasan di sini. Perhatikan nggak saudara-saudara di ayatnya yang tadi kita baca ayat 6 hingga ayatnya yang ke-5. Sorry, di ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Perhatikan di sana. Ada ketidakpuasan, saudara-saudara. Terus terang, kalau kita melihat orang-orang Indonesia yang sudah pindah ke Australia, saudara-saudara, termasuk saya, adalah orang-orang yang boleh dikatakan tidak kekurangan. Dan banyak orang yang berkelebihan, saudara-saudara. Tetapi, permasalahannya ialah ada begitu banyak orang yang tidak melihat siapa sebetulnya dirinya. Mereka hidup di dalam kesejahteraan, dalam keamanan. Boleh dikatakan ketika mereka pindah dicukupi sama Tuhan. Dan mereka lupa mengenai siapa diri mereka. Sehingga di dalam kehidupan mereka sebetulnya banyak kekosongan. Banyak sekali kekosongan. Dan mereka bertanya sekali lagi, apakah ini sudah menjadi hal yang cukup untuk mereka? Ada begitu banyak saudara-saudara orang yang nggak puas ketika sudah pindah ke sini dan bahkan memperoleh PR begitu loh. Karena apa? Karena mereka pikir selalu adalah apa yang kurang dari saya. Dan sehingga saya nggak bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah sebetulnya menyelamatkan saya dan bahkan juga memberikan privilege ini kepada saya. Ada begitu banyak orang yang udah nggak ke gereja lagi, saudara-saudara, ketika mereka pindah ke Australia. Karena apa? Karena merasa bahwa mereka sudah cukup. Tetapi ada sesuatu yang sebetulnya kurang. Perhatikan di ayatnya yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah. Aku menghembuskannya,
Karena apa? Kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi dengan kata lain apa saudara-saudara? Apa yang diharapkan tetap hasilnya kurang. Hasilnya terlalu sedikit. Dan ini penyakit manusia bukan? Kalau saudara lihat coba ya, iklan untuk working holiday visa yang ada di sosial media, saudara-saudara, selalu bilangnya apa? Datang ke Australia, gaji 1 jam berapa? $50? $70, saudara-saudara, 500.000, dan orang melihatnya, wah gajinya gede sekali ya, 1 jam dibayar 500.000, begitu loh. Dan datang ke sini dan berpikir bahwa, udahlah, kerja 20 jam, kerja 30 jam juga sudah cukup. Hasilnya apa, saudara-saudara? Ada yang kerja 20 jam? Ada yang kerja cuma 30 jam? Nggak puas, saudara-saudara. Karena apa? Karena dipikir, kalau aku bisa kerja 30 jam, kenapa aku nggak kerja 40 jam? Dan ketika aku kerja 30 jam, dengan biaya hidup yang tinggi, savingnya pun sedikit. Dan pada akhirnya aku harus kerja 40 jam. Betul nggak? Dan ketika sudah 30 jam, saudara-saudara kerja di restoran, kakinya mulai sakit-sakit. Pergi ke fisio, saudara-saudara, fisionya aja udah 70, 80, 90, $100 setiap kali datang. Oleh karena itu, aku perlu kerja lebih lagi. Saudara-saudara nggak pernah puas. Karena apa? Karena sekali lagi, itulah yang menjadi naturnya manusia. So, apa yang harus dilakukan? Kata Tuhan apa? Melalui firman-Nya. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Diulang saudara-saudara di ayat 5 dan di ayatnya yang ke-7. Tetapi perhatikan di ayatnya yang ke-7. Ada sedikit yang beda di sini. Ayat 8 itu adalah kelanjutan dari ayatnya yang ke-7. Jadi di ayatnya yang ke-7 saudara-saudara dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Tetapi lihat ayatnya yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Jadi, kata Tuhan ini, perhatikanlah keadaanmu. Lihat apa yang Tuhan sudah cukupi. Lihat apa yang Tuhan sudah berikan. Perhatikanlah keadaanmu. Tetapi bukan hanya stop di situ. Perhatikanlah keadaanmu untuk apa? Untuk bertindak supaya Tuhan dan kemuliaannya boleh datang di dalam dunia ini. Dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan cara dikatakan apa? Dengan mereka bekerja untuk membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kehadirannya. Ada banyak pendeta yang berkhotbah dari kitab Hagai dan berpikir bahwa ini adalah kitab yang cocok untuk gereja ketika gereja mau membangun gedung gereja sendiri, begitu ya. Karena apa? Karena perhatikan, baca di sini ya kan. Tetapi menurut saya ini bukan. Kalau misalnya orang pakai ini untuk pembangunan gereja, ya mungkin bisa, tetapi saya rasa tujuan utamanya bukan di situ. Karena tujuan utamanya bukan saudara-saudara di dalam bangunan gereja, tetapi tujuan utamanya itu ialah di dalam kehadiran Allah yang nyata di dalam dunia ini. Apakah kita bekerja, berusaha untuk mengusahakan kehadiran Allah yang nyata di dalam dunia ini? Itu yang menjadi pertanyaannya. Dan kita tahu bahwa Allah hadir bukan di gedung gereja yang mewah. Bukan karena gedung gerejanya itu ada aula di mana mungkin bisa konser saudara-saudara dengan kedap suara, maka Tuhan akan hadir di situ. No. Kita tahu bahwa Tuhan itu akan hadir di dalam hati orang-orang yang datang ke dalam gedung gereja itu. Ketika orang-orang itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bukan di dalam gedungnya. Oleh karena itu, ketika orang pakai pasal ini untuk mendorong orang lain, untuk boleh membangun, untuk bersama-sama membangun gedung gereja yang baru, menurut saya ini salah besar.
Karena apa? Karena sebetulnya yang Allah inginkan itu ialah bagaimana Allah boleh hadir di tengah-tengah kita melalui ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang jauh lebih penting. Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat bagaimana tanggapan dari umat Allah. Ketika Allah pada waktu itu menegur mereka dengan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Apa yang menjadi tanggapannya? Perhatikan ayat 12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua, bukan Yosua yang ini, Yosua bin Yozadak, imam besar, selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapa Zerubabel dan Yosua ini, saudara-saudara? Mereka adalah imam besar pada waktu itu. Pemimpin agama pada waktu itu. Mereka pemimpin politik dan juga pemimpin agama. Dan semua pada akhirnya mengikuti mereka. Karena mereka takut akan Tuhan. Dan Tuhan pada waktu itu melihat apa yang terjadi. Yang dilakukan oleh mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Perhatikan ayat 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang terjadi di sini, saudara-saudara? Ketika ada sebuah tindakan dari pertobatan atas para pemimpin agama dan pemimpin politik, maka Tuhan datang pada waktu itu. Dan Tuhan katakan apa? Aku menyertai kamu. Dan ini adalah penghiburan yang Dia berikan kepada setiap kita ketika kita datang kepada Dia dan bertobat, saudara-saudara. Penghiburan ini adalah penghiburan kepastian yang akan hadir, di mana Tuhan akan hadir dan Allah bertindak. Ketika umatnya melakukan sesuatu, Allah bertindak. Dan luar biasa, Dia adalah Allah yang menyertai kita. Bukan hanya sekedar berkata-kata. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya Allah menyertai dengan kata-kata. Tetapi di sini, yang kedua, perhatikan ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat dari Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat dari Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi, di sini Allah bukan hanya berkata kepada umatnya bahwa aku akan menyertai kamu. Itu omong kosong, saudara-saudara, kalau misalnya hanya sekedar bicara seperti itu. Tetapi Allah bertindak ternyata melalui kehadiran daripada umatnya dan para pemimpin umatnya pada waktu itu, si Zerubabel dan Yosua ini, untuk apa? Supaya umat Tuhan mulai bekerja untuk membangun rumah Tuhan. 3 minggu setelah ayatnya yang ke-12 itu, mereka mulai bekerja. Dan mereka bekerja, saudara-saudara, pada hal yang utama, yang seharusnya sebetulnya mereka lakukan ketika mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan yang utama itu adalah menaruh Allah di atas segala-galanya. Menaruh Allah pada tempatnya, saudara-saudara. Karena memang Allah itu adalah Allah yang memerintah hidup mereka, Allah yang menjadi yang utama di dalam hidup mereka, dan Dia adalah Allah yang menjadi prioritas seharusnya di dalam kehidupan umatnya. Jadi bukan hanya mereka bekerja, saudara-saudara, tetapi Allah juga bekerja. Ya. Ketika kita datang kepada Allah dan kita bertobat dan kita mengatakan, Tuhan, aku menyadari bahwa hidupku jauh dari Tuhan, dan aku mau untuk kembali kepadamu, itu Allah itu nggak tinggal diam loh. Dia bekerja langsung di dalam hidup kita dengan menggerakkan rohnya supaya kita bisa kembali dan mendekat kepada Dia. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan di sini bahwa Allah menggerakkan mereka. Allah bekerja di antara mereka. Dan Allah nggak berhenti bekerja ketika kita datang dan terbuka dan mau agar Allah untuk mengubah kehidupan kita. Allah itu bukan Allah yang tinggal diam, yang ada di singgasana sana. Tetapi Allah itu adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Dia aktif bekerja. Ketika kita datang kepada Dia, dan kita datang dengan hati yang hancur, dengan pertobatan, maka Dia pun bekerja di dalam kehidupan kita. Dengan membawa kita untuk lebih dekat kepadanya, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi tanggapan kita pada saat ini? Sekali lagi ya, gereja kita tidak lagi membangun gedung gereja.
Itu bukannya tujuannya daripada khotbah bagian ini. Dan bahkan di Spice ini kita nggak punya gedung, saudara-saudara. Dan hanya diberikan hall ini, boleh dikatakan. Lalu, apa yang harus saya lakukan sebagai umat Tuhan pada saat ini? Menurut saya sekali lagi, perikop ini berbicara lebih dari hanya sekedar pembangunan umat atau pembangunan bait Allah. Tetapi Allah, saudara-saudara, adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ingat ya, Allah itu adalah Allah yang gak pernah impress, atau gak pernah bangga, atau gak pernah senang. Kalau misalnya kita, saudara-saudara, pakai baju yang rapi, atau mungkin punya rumah yang bagus, atau mungkin juga memberikan uang persembahan yang banyak, tetapi hati kita jauh dari Dia. Dia adalah Allah yang senang ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, dan mengatakan, Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau boleh tinggal di dalam hatiku. Dan itu adalah bentuk kehadiran Allah yang paling nyata, bentuk kehadiran Allah yang paling permanen di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan di dalam gedung yang mewah. Seperti Paulus mengatakan di Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara. Efesus pasal yang kedua, saya akan bacakan khususnya di akhir ayat 20 dan hingga ayatnya yang ke-22. Perhatikan. Kristus Yesus dikatakan sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu yang terjadi, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang Allah inginkan ialah bagaimana untuk kita membangun diri kita menjadi bangunan yang tersusun rapi, menjadi bait Allah, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah apakah kita sudah menempatkan Yesus menjadi batu penjuru, menjadi fondasi bangunan yang kuat, saudara-saudara, di mana Allah datang dan Allah tinggal di tengah-tengah kita. Apakah Yesus sudah menjadi satu-satunya yang membuat saya tahu bahwa di dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi, baik itu kematian sekalipun, saya tahu bahwa saya memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia, saudara-saudara. Dan saya tahu bahwa saya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Apakah saya tahu bahwa saya juga adalah bagian daripada bangunan ini, yang Allah sedang bentuk ini? Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan realisasinya itu ialah di dalam kehidupan gereja, kehidupan umat Allah. Apakah saya tahu juga bahwa Allah dapat tinggal dengan nyaman di dalam hati saya? Ataukah hati saya penuh dengan kekotoran yang mana saya harus bereskan dengan Dia, saudara-saudara? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kita tanyakan dibandingkan dengan apakah kita sudah punya gedung gereja yang baik? Apakah kita sudah punya gedung gereja yang mewah? Rasul Paulus meneruskan di kitab Efesus pasal yang ketiga dengan dia mengatakan bagaimana jemaat itu di ayatnya yang ke-10, saudara-saudara perhatikan. Supaya sekarang, kata Rasul Paulus, oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itulah yang menjadi prioritas. Ketika kita membangun rumah Allah, ya, bukannya gereja ya, bukan bangunan gereja, yaitu membangun keberadaan diri kita di tengah-tengah Allah. Ketika kita datang kepada Dia dan kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, saudara-saudara, sekali lagi yang menjadi pertanyaan ialah, apakah Allah sudah tinggal di dalam bangunan tersebut? Apakah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah hadir dengan nyata? Apakah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu sudah menunjukkan hikmat-Nya, dikatakan, kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sekali lagi saudara-saudara, ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar kita memprioritaskan bangunan gereja. Karena bangunan yang terpenting, kata Rasul Paulus, itu pada akhirnya terletak di dalam hati kita. Apakah kita sudah menjadi bait Allah, di mana Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam rohnya, Dia tinggal di dalam kita, dan Dia boleh dikatakan bekerja di dalam kita. Hagai pasal 1 ayat 8, jadi tolong di skip slide yang berikutnya. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8, saudara-saudara, kita akan baca bersama-sama. Apakah kita sudah melakukan ini? Ya,
1, 2, 3. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Apakah kita sudah belum? Pertanyaannya, naik ke gunung, bawa kayu, bangunlah rumah, supaya Allah berkenan untuk tinggal di dalam kita, untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kita. Dan itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bagi kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Apakah Allah sudah tinggal di dalam kehidupan kita dan bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyatakan hikmat-Nya, untuk menyatakan kehendak-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sekali lagi ya Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya ya Bapa, Engkau boleh nyatakan siapa dirimu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong, biarlah kiranya hidup kami boleh menjadi bait Tuhan, di mana Tuhan boleh tinggal dengan senang, dengan betah, dan supaya ya Bapa kami boleh menyatakan hikmat dan menyatakan kehendak-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Yaitu hikmat dan kehendak untuk setiap orang boleh mengenal siapa Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami lihat dan boleh kami telaah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.